Biasanya musim hujan itu terutama busuk buah ataupun buah, ya. patek itu sangat cepat sekali. Nah, untuk mengendalikannya triknya Mas Agus ini menggunakan apa nih? Halo sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita. Hari ini saya lagi bersama Mas Agus, petani cabai ya. Kita lagi panen cabai nih. Kebetulan kita mau bincang-bincang nih, apa aja sih tips dan triknya supaya kalau nanam cabai hasilnya bagus ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel kita agar channel kita dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini kita sekarang lagi manen, edisi lagi manen cabai bareng Mas Agus ya. Saat ini di awal tahun ini ya. Ini lagi musim penghujan, namun bisa kita lihat tanaman cabainya Mas Agus ini perkembangannya boleh dikatakan masih cukup baik ya. Walaupun ini beliau dan beberapa rekannya nanam cabainya di lahan replanting ya Mas Agus ya, yang boleh dikatakan mungkin ya tidak seoptimal yang lahan pada umumnya yang khusus untuk cabai kan gitu, karena ini ibaratnya lahan yang sekian lama tidak ditanami tanaman lain selain daripada pokok sawit yang sudah puluhan tahun ya. Nah, setelah itu diolah dan sekarang ini penampakan tanaman cabainya. Dan kebetulan harga cabai gini lagi sama pedesnya ya Mas Agus ya. Harga yang menarik ini, harga cabai sekarang lagi sama pedasnya dengan rasa cabainya. Kenapa pedas? Harga, kita ngomongin harga nih, yang menarik nih harga berapa Mas Agus sekarang? Kalau di pasar sekarang 50.000. Di pasar 50.000. Kalau kita tolak ke bakul, kalau ke tengkulak? Ke tengkulak itu 40.000. 40.000. Itu kalau untuk saya sudah bagus. Sudah bagus ya. Sangat bagus. 40.000 tuh. Kalau kita lihat ya, dari kita nih ngadapin nanam cabai di musim hujan ya Mas Agus ya. Iya. Apa aja tipsnya nih, triknya nih supaya tanaman cabai ini hasilnya ya katakanlah tetap optimal gitu di musim penghujan ini? Kalau dari awal, dari olah tanah. Dari olah tanah. Dari olah tanah itu yang pertama itu saya yang tidak ketinggalan trichoderma. Penggunaan triko ya pada saat untuk pupuk dasar ya. Tanah pupuk dasar. Pupuk dasar ya. Dan pupuk kandangnya itu pun sudah jadi. Pupuk kandang yang sudah dikomposkan sudah difermentasi dengan trichoderma. Triko ya. Nah, selanjutnya pupuk kompos itu kan nanti diserak ke bedengan untuk kegulutan sebelum ditutup musa. Nah, jadi sebelumnya itu pun dilakukan perlakuan trichoderma. Berarti pupuk dasar pakai triko ya, sudah difermentasi menggunakan triko sudah jadi. Nah, setelah itu diserak ke lahan, sudah tuh dalam bentuk bedengan ya. Disemprot lagi disemprot lagi triko, baru tutup mulsa. Itu tujuannya ini untuk kita antisipasi untuk layu fusarium. Layu fusariumnya untuk antisipasi. Itu kan sangat menyakitkan kalau sudah kena layu itu. Sakit lagi bagus-bagusnya terus tiba-tiba layu. Belum sempat layu sebelum berkembang. Ya, maksudnya mati gadis. Mati gadis ya. Ini. Jadi itu sahabat penyuluh pertanian video, satu langkah awal ketika persiapan lahan, pastikan pupuk dasarnya sudah betul-betul jadi ya. Atau masak. Menggunakan, kalau untuk Mas Agus nih menggunakan triko. Ada tambahan pupuk kimianya nggak Mas Agus nih? Kalau itu pasti ada. Pasti ada ya. Kimia itu kan untuk sebagai maksudnya untuk mempercepat juga pertumbuhan. Untuk mempercepat Nah, yang digunakan apa tuh Mas Agus? Yang digunakan pupuk dasar tetap TSP tetap pakai. Nah, terus kita pakai NPK grower itu pakai. NPK ya. Terus pakai pupuk cantik itu pakai. Pupuk NPK, pupuk cantik sama TSP ya. Ya, TSP itu.
Itu pupuk kimianya ya. Pupuk kimianya itu. Dengan biasanya perbandingannya berapa Mas Agus? Kalau untuk pupuk TS-nya itu dalam per 25 meter itu 1 kilo. Per 25 meter 1 kilo ya untuk TS-nya ya. Sama NPK pun sama. Sama semuanya ya. Per kilo 25 meter per kilo ya. Ya, itu dicampur. Dicampur berarti kalau misalnya katakanlah ini kita buat guludan ini kan kurang lebih lebar ini 80-an ya. Iya, 80. 80-an berarti kita hitung volume aja ya. Kalau 80 berarti panjangnya lebih dari 25 meter Ya, untuk 25 meter panjang. Panjangnya 25 meter ya per kilo. Iya. Nah, selanjutnya Mas Agus. Ini ngomongin yang apanya? Varietas apa nih yang yang kita yang ditanam saat ini varietas apa nih? Kalau sekarang varietas ini Lydia. Varietas Lydia. Lydia dari ini Bintang Asia. Oh, Lydia dari Bintang Asia ya yang ditanam ini. Makanya buahnya kan kalau di konsumen, di tingkat konsumen kan lebih suka yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya. Iya. Kalau untuk di wilayah Jambi. Untuk wilayah sini lebih cenderung yang kecil-kecil. Buahnya yang ini yang sedang. Kalau yang di sini sedang, ini ya? buah super. Ini buah super kategorinya. Kalau yang terlalu besar itu kurang diminati di sini. Kurang diminati ya. Nanti sekilo isinya dikit ya. Ya, kalau ini untuk ibu-ibu itu lebih senang. Katanya lebih pedas. Untuk bahasa kami itu ngulek. Nguleknya lebih gampang diulek. Ya, lebih gampang katanya. Gampang diulek. Nah, selanjutnya nih. Ini kan ngadapin musim hujan nih. Nah, ada nggak tips dalam proses pemeliharaan, misalnya pastinya ini nggak luput dari aplikasi penyemprotan ya untuk mengendalikan cabai. Udah pasti biasanya ada trip, udah tuh yang jadi momok juga selain dari yang layu fusarium atau mati gadis tuh antrak mesa kate. Ya, kalau yang itu pasti untuk pengendalian secara kimia itu pasti seminggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Tapi sebelumnya kalau saya antisipasi yang lain itu di penanaman. Di penanaman ini kita kan titik tanamnya dalam satu gulutan ini kan satu. Cuman satu ya. Ya ini saya lihat satu, biasanya orang banyak biasanya petani kan gunakan 2 titik tanam ya dalam satu mulsa ini, dalam satu jalur ini 2 titik tanam. Ini cuma satu nih. Ini alasannya apa nih? Ini kan sangat besar sekali untuk maksudnya untuk mengendalikan seperti paten, seperti antrak, itu kan itu sangat besar sekali pengaruhnya karena udara kanan kiri itu langsung masuk gitu. Jadi begitu hujan turun dia maksudnya panas itu langsung masuk ke kanan kiri, dia cepat kering ya. Jadi itu salah satu untuk memperlambat jadi pembusukan buah untuk memperlambatnya menggunakan itu sistem secara teknisnya ya. Tadi kalau untuk pengendalian secara kimianya kita tetap dalam seminggu itu 2 kali. Dalam 1 minggu 2 kali. Hama maupun penyakit. Nah, jadi yang di hamparan yang dikelola sama Mas Agus ini sekarang ini kan ditanam kurang lebih di 9.000. Ya, kurang lebih 9.000 lah. 9.000 titik tanam ya. Dari 9.000 titik tanam, target hasil? Nah, ini target hasil. Target hasil saya mempunyai target sekitar 5 ton. Target 5 ton. 5 ton. 5 ton, target hasil 5 ton dari 9.000 titik tanam dengan satu musim ya, satu musim nih target 5 ton. Kurang lebih satu batang saya mengharapkan 6 on kurang lebih. Satu batang 6 on ya. 6 on. 0,6 kilo. 0,6 setengah kilo ya. Lebih dikit gitu ya targetnya dalam satu itu batang. Sudah bagus kalau harga sekarang. Untuk harga sekarang udah cukup wow ya gitu. Memang kalau dari pengalaman yang sudah nih Mas Agus ya, harga titik level aman cabai ini berapa sih harga titik level aman cabai? Kalau untuk harga sekitar di kisaran 25 itu aman lah. Titik maksudnya aman ya? nggak berat di petani, nggak berat di konsumen. Itu harga sedang lah. Kalau yang sekarang berat di konsumen, senang di petani ya? Ya itu. Itu kan namanya hukum alam. Hukum alam. Jadi harga lagi naik ya sesuai lah pedasnya dengan harganya dengan pedasnya cabai saat ini ya. Mas Agus, ketika kita menghadapi musim penghujan ini kan yang paling banyak kita temui nih kendalanya nih kalau OPT-nya nih di penyakitnya ini apa aja nih Mas Agus biasanya yang ditemui? Biasanya musim hujan itu terutama busuk buah ataupun patek itu sangat cepat sekali. Nah, untuk mengendalikannya triknya Mas Agus ini menggunakan apa nih?
Ya itu kalau itu larinya ke fungisida. Ya itu paling enggak lambat-lambatnya itu 3 hari sampai 4 hari. 4 hari itu paling lambat. Aplikasi ya? Aplikasi. Nah, yang digunakan biasanya apa nih Mas Agus? Untuk paling tidak untuk referensi para sahabat penyuluh pertanian medio yang lagi nonton di rumah ya. Nah, referensi bahan aktif aja untuk mengendalikan yang dihadapi kalau musim hujan nih untuk funginya. Saya pakai Mancozeb Mancozeb. Terus Difenoconazole itu pakai. Difenoconazole, Azoxystrobin pakai juga. Azoxystrobin ya pakai. Kalau klorotaronil pakai juga. Klorotaronil pakai juga. Jadi dari 4 bahan aktif itu dikombinasi apa selang-seling sistem? Selang-seling. Nah, jadi sahabat penyuluh pertanian medio, ada 4 bahan aktif yang digunakan oleh Mas Agus ini ya, yaitu salah satunya Mancozeb, Difenoconazole, klorotaronil sama Azoxystrobin. Jadi ada 4 ya. 4 ya, tapi dengan sistem pergiliran ya. Seperti itu. Dari bahan aktif itu kan kayak seperti Mancozeb itu kan bersifat kontak, sedangkan Difenoconazole bersifat sistemik ya. Nah, ini sistem pengaplikasiannya seperti apa? Apa Difenoconazole ini langsung di mix sama Mancozeb atau sistemnya main tunggal, gantian rotasi seperti itu? Kalau saya tidak pernah saya mix. Karena kalau di mix itu secara kualitas, secara kemanjuran itu lebih manjur tunggal. Jadi selama ini saya pakai terus tunggal. Jadi antara sistemik kontak itu saya selang-seling. Hari ini sistemik, nanti nyemprot berikutnya lagi kontak. Oh, seperti itu. Berikutnya lagi sistemik. Jadi sistemnya bergilir ya, dalam artian tanpa misalnya ini kontak sistemik nih biar cepat ringkas langsung aplikasi, ternyata tidak ya. Yang sistem yang digunakan oleh Mas Agus adalah kontak pada saat aplikasi yang kontak aja, yang sistemik aja ya. Seperti main tunggal lah berarti. Ini kita udah bicara masalah fungisidanya ya, untuk mengatasi segala jenis serangan, baik itu busuk buah, layu fusarium ya, dan mungkin antraknosa juga. Nah, untuk inseknya nih, serangan inseknya nih, untuk serangan hamanya nih. Barusan penyakit nih, hamanya nih. Hama yang dihadapi biasanya musim hujan nih apa aja nih yang muncul nih? Kalau untuk insek kita pun juga tetap pakai meskipun di musim hujan. Serangan hama itu masih tetap ada. Tapi kita untuk antisipasi kita pun tetap pakai. Maksudnya untuk insek itu kita pakai bahan aktif imidacloprid, pakai abamectin, pakai bahan aktif, sama satu lagi diapinturon kita pakai. Sama ini fipronil kita juga pakai. Berarti di antara 4 bahan aktif ini sistemnya juga bergantian ya, antara fipronil, abamectin, imidacloprid dengan tadi itu diapenturon ya. Jadi dari 4 bahan aktif ini berarti ada 4 bahan aktif untuk insek, ada 4 bahan aktif untuk fungi yang digunakan oleh Mas Agus dengan sistem aplikasinya bergilir. Nah, jadi kalau dapat kita simpulkan sahabat penyuluh pertanian medio dari awal ya. Tapi satu lagi jangan lupa, kita tetap pakai superkal. Pakai superkal juga ya. Superkal fungsinya untuk? Maksudnya untuk itu kan superkal kandungannya MgU CaO. Itu kalau di daun itu terutama satu, kalau bisa kuning seperti ini. Biasanya kalau kuning kurang MgCaO kita biasanya pakai superkal, itu biasanya sembuh kalau kekurangan itu. Ya, yang seperti ini ya. Yang seperti ini kalau pakai superkal sembuh ya. Ya, biasanya sembuh. Kalau berarti ini MgCaO. Ini dalam waktu dekat ini pasti aplikasi ya. Superkal nih untuk ngatasi yang ini ya, yang bisa sama kita lihat. Untuk mencegah rontok buah ya, menggunakan superkal itu. Nah, itu salah satu tips juga bahwa dalam musim hujan nih, untuk mengatasi yang daun kuning seperti ini ya, ini nanti aplikasinya superkal ya. Ini mungkin sehari ini kita panen, mungkin dalam 1-2 hari ke depan mungkin aplikasi ya. Aplikasi superkal nih ya, seperti itu. Tips lainnya apa lagi Mas Agus nih? Tips lainnya? Oh iya, kita tetap kalau musim penghujan ini kan hujannya nggak menentu. Kita tetap pakai perkat. Kalau aplikasi saat musim penghujan nih lebih
wajib menggunakan perekat ya. Ya, karena obat tersebut kalau di musim hujan misalnya habisnya kena hujan kan paling enggak ada sedikit yang tertinggal, maksudnya sedikit banyaknya pasti ada yang tertinggal. Kalau tanpa kemungkinan sudah luntur semua. Kalau tanpa perekat mungkin sudah luntur semua, jadi sia-sia ketika aplikasi seperti itu ya. Karena hujannya sekarang kan nggak nentu. Nah jadi sahabat penyuluh pertanian video, sambil duduk-duduk ngobrol kita metik juga. Jadi dapat kita simpulkan dari awal kita tadi ngobrol dengan Mas Agus ya, kita masih agak jaga jarak nih ya. Jaga jarak, jaga kesehatan, jaga jarak, perilaku hidup sehat ya. Pakai masker dong, Pak. Pakai masker ya. Iya, maskernya barusan dicopot. Jadi sahabat penyuluh pertanian video, hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Mas Agus ya, petani cabai. Ya, kita dapat lihat nih tanamannya di lahan replanting sawit ya. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa juga. Punya hasil yang signifikan, ditopang dengan harga saat ini sama pedasnya dengan rasanya cabai. Jadi dapat kita simpulkan tadi yang pertama, kalau kita lihat dari mulai kita perhatikan dari pengolahan lahan atau persiapan lahan ya. Selanjutnya juga jenis atau paritas benih atau paritas tanaman atau paritas cabainya yang ditanam juga perlu jadi pertimbangan ya Mas Agus ya, untuk kondisi musim hujan ini. Selanjutnya tips lainnya adalah tentang bahan aktif yang digunakan dalam pengendalian organisme pengganggu tanamannya serta sistem pengendaliannya. Sistem pengendalian yang tadi disampaikan Mas Agus yaitu adalah sistem tunggal, sistem bergilir ya. Jadi itu tips cabainya Mas Agus yang nampaknya manis ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu dukung dan support channel kami agar channel kami dapat maju dan berkembang. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.